Komite dengan satu kali, Bapak Ibu Wamasek beserta Muda, Bapak Ibu Dewan Guru, staf tata usaha, dan juga para tamu undangan, serta teman-teman sekalian yang saya cintai. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Adapun susunan acara kegiatan Maulid pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan dari kepala sekolah, yang keempat ceramah atau hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW, yang kelima pembacaan doa, yang keenam istirahat, dan yang ketujuh penutup. Baiklah, kita masuk ke acara yang pertama, yaitu pembukaan yang sudah berlangsung. Mari kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran oleh saudara Adidah. Kepadanya dipersilakan.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan Muhammad hanyalah seorang Rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa Rasul. Apakah kita dilawan atau dibunuh? Kami berdari ke belakang. Barang siapa berdari ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah. Sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya, barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Maha benar Allah yang Maha Agung. Berikutnya, sambutan dari Bapak Kepala SMK Negeri 1 Kalibaris kepada Bapak Mudasir, Sarjana Pendidikan Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Cabang Pengajar Besar Negeri Kabupaten Kalimantan yang terima kasih banyak. Yang saya hormati Pegawai Mawlid Nabi Besar Muhammad SAW. Terima kasih Pak. Yang kami hormati Kepala Seksi SMK dan bersama serta Kepala Subbagian Kesehatan dan Pembinaan Kesehatan Pendidikan Wilayah 6 yang juga Petani. Terima kasih Bapak Ibu. Yang kami hormati Ketua Komite SMK Negeri 1 Kepala beserta pengurus, Bapak Ibu seluruh wakil kepala sekolah, kepala program kalian, beserta seluruh dewan guru dan staf dan perusahaan serta legislasi konferensi. Yang saya hormati panitia pelaksana Maulid Nabi Besar Muhammad SAW, teristimewa kepada seluruh siswa siswi SMK Negeri 1 Bogor. Segala puji hanya milik Allah SWT, Tuhan Berkala.
yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam lalu kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang menjadi suri tauladan yang terbaik kepada masa. Pada kesempatan ini, mari kita sama-sama mengucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan limpahan rahmat karunia kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul seperti ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW 1447 Hijriah atau 2023 Masehi dengan penuh semangat dan rasa. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak yang saya cintai, peringatan ini bukan hanya seremonial, melainkan momentum untuk menunjukkan kembali cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus menguatkan komitmen dalam bentuk meneladani akhlak beliau. Tema peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW kali ini adalah meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meraih keberkahan hidup. Tema ini sangat relevan dengan kondisi kehidupan kita saat ini, di mana tantangan moral dan perkembangan zaman menuntut kita senantiasa berpegang teguh pada nilai-nilai akhlak mulia yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hadir ke dunia sebagai rahmat bagi seluruh alam. Beliau adalah teladan dalam kejujuran, kesabaran, kasih sayang, kerja keras, serta amanah. Semua nilai ini hendaknya kita jadikan pegangan dalam kehidupan sehari-hari, baik anggota keluarga, sekolah maupun masyarakat. Sebagai insan pendidikan, khususnya bagi seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Bengkoli, meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berarti belajar dengan sungguh-sungguh, berdisiplin, menghormati guru, menyayangi sesama, serta selalu menjaga integritas. Dengan begitu, ilmu yang kita peroleh akan membawa keberkahan dan memberikan manfaat yang luas bagi kita maupun alam semesta. Bapak Ibu yang saya hormati serta anak-anak yang saya cintai, keberkahan hidup yang kita rasakan tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak harta kita atau kedudukan yang kita miliki, tapi seberapa besar manfaat yang kita berikan kepada orang lain. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa sebaik-baik manusia adalah yang tahu bermanfaat bagi sesamanya. Inilah pesan yang sangat penting yang patut kita amalkan. Saya ingin berpesan kepada seluruh siswa SMA Negeri 1 Bengkoli, jangan pernah berhenti belajar. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi jalan kalian, hidup kalian menuju keberhasilan. Tetapi yang perlu diingat, ilmu harus dibarengi dengan akhlak mulia. Kesuksesan tanpa akhlak akan membuat kita kehilangan arah, tetapi dengan akhlak keberhasilan akan membawa keberkahan. Salah satunya adalah dengan memberikan sholat anak-anak. Kenapa kita setiap hari di sekolah ini, guru, kepala sekolah maupun guru PK itu sering marah-marah, khususnya bagi yang muslim. Kita harus melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah atau secara bersama.
Itulah manfaatnya. Yang meskipun kepala sering marah, Bapak Ibu guru maupun yang lainnya, itu bukan untuk kami, tapi untuk anak-anakku. Saya sering mengingatkan bahwa orang tua mengembangkan anak yang soleh-solehan. Bagaimana itu anak soleh-solehan? Salah satunya adalah memberikan sholat lima waktu. Dengan memberikan sholat lima waktu, orang tua bisa mengingat kita yang mereka harapkan adalah doa dari anak-anaknya. Ini yang perlu kita ingat. Selanjutnya, marilah kita jadikan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai momentum untuk meningkatkan semangat mereka, memperbaiki diri dan mengenalkan kebiasaan baik. Teruslah berusaha menjadi pribadi yang jujur, pribadi yang baik, pribadi yang berhati dan bertanggung jawab. Sebagaimana yang sudah ditentukan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Meskipun beliau dihina, dicaci, dimaki, bahkan sesungguhnya dilempari dengan kotoran, beliau tetap sabar dan dengan mengenali Rasulullah SAW, kita terkutuk menjadi generasi yang unggul, berkarakter dan siap menghadapi tantangan masa depan. Kepada Bapak Ibu guru dan seluruh sivitas SMK Negeri 1 Bogor, marilah kita terus memberikan teladan yang baik bagi anak-anak kita. Pendidikan bukan hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai moral dan spiritual yang akan menjadikan mereka dalam mengarungi kehidupan. Akhirnya, marilah kita jadikan momentum Nabi Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini untuk semakin mempererat hubungan Islamnya antara kita seluruh warga sekolah maupun masyarakat yang ada di kita. Meningkatkan keimanan serta memperkuat dekat di dalam mengenal beliau. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan, petunjuk, kemuliaan bagi kita semua. Terima kasih. Saya ingin mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, mari kita dengarkan bersama ceramah dan hikmah maulid yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Muhammadun. Mari kita simak bersama. Ada Bapak di bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ya anak-anak kemoyo? Belum makan telur? Iya. Saya ulang. Untuk anak-anakku semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah yang menjawab salam semuanya masuk surga. Yang tidak menjawab semuanya masuk ya, ada yang menjawab dalam hati. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakara Allaha katsiran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita banggakan Al-Ustaz pimpinan kita, Kepala SMK Negeri 1 Toli-Toli, Pak Mudassir. Cinta sama kepala sekolahnya, sayang kepala sekolahnya, cinta sekali, ya, ya, cinta sekali, sayang sekali ya. Coba angkat tangan, tanggal berapa kepala sekolah lahir? Itu cinta sefoto-sefoto namanya, tidak full cintanya. Iya. Jadi kepala sekolah sekarang ulang tahun keberapa dia? Bagaimana? Ya itu cepat yang kita belakang. Cinta sama mamanya, sayang mamanya, sayang. Tanggal berapa mamanya lahir? Apalagi kalau saya tanya dedek, sayang sekali dedek ya. Tanggal berapa nih lahir? Abaku. Kenapa saya tanya CSS? Karena kita bicara cinta, ini meneladani cinta. Nabi wafat sudah berapa tahun? Berapa tahun sudah? Wah. Nabi meninggalkan kita dengan rahasia paling akhir ini. Tidak ada lagi Nabi. Sudah berapa tahun? Sudah hampir 1.500 tahun. Jadi itu salah satu maulid. Maulid ini adalah syiar, bukan fardu ain. Fardu seorang itu kalau tidak mau maulid, kalau fardu ain syiar, mengenang kembali hari kelahirannya Rasulullah, Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah 1.500 tahun. Yang saya muliakan Ibu Kacapis, Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah 6 Kabupaten Toli-Toli dan Bur, luar biasa yang kawan bersama jajarannya dan ustaz-ustaznya. Ini teman saya semua. Teman-teman zaman dulu di SMK Negeri 1 Toli-Toli yang saya muliakan dan teristimewa, ini kegiatan OSIS atau kegiatan sekolah? Kegiatan OSIS. Iya, alhamdulillah. OSIS, apa istilahnya OSIS? Ada istilah lain? Bukan OSIS lah ya. Tetap OSIS ya? OSIS. Iya. Di zaman saya OSIS. Tapi masih OSIS ya, organisasi intrasekolah di bidang keagamaan.
Dan yang saya banggakan, yang saya cintai, anak-anak SMK, calon-calon penghuni surga semua. Yang kecil kesesat. Amin. Insya Allah. Sudah ada semua namanya di sana. Di Lauhul Mahfuz. Tidak. Sudah ada namanya kita di sana. Tinggal menunggu antrian. Siapa yang mau duluan? Kalau saya terserah, di belakang saya atau kita duluan? Atau kita duluan, saya di belakang? Insya Allah semuanya sehat semua. Insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pas hari ini adalah Jumat berkah. Dan saja ini pohon telur ini agak terbatas, jadi jangan berebut sebentar. Cukup ini berkah ini, berkemuliaan cukup. Ada yang tidak bawa? Yang tidak bawa atau diri, jangan maju. Karena batang pisang ini yang di depan Ustaz punya, yang di tengah Pak Kacati, Ibu Kacati, yang di samping itu kepala sekolah. Berarti tidak ada kedapat. Iya. Ini berkah ini baguskan temanya, mendapatkan berkah. Hidup ini tidak ada artinya kalau tidak ada berkah. Rezeki yang kita dapatkan tidak ada artinya kalau tidak berkah. Jadi kita ini butuh hidup ini keberkahan. Alhamdulillah, saya lupa ketua komite. Saya hormati Pak Ketua Komite. Teman, ini begini Pak waktu teman. Anak buah saya di kantor, ternyata bos saya di sini. Saya punya staf di kawan. Iya, Pak Rafi berurusan dengan beliau kalau ada yang mau kawin, tangani buku nikah, mau tambah istrinya juga beliau. Iya. Nah, lihat sudah ada buku nikah yang kawin dua. Iya, itu dijelaskan baik-baik di para pemahain. Iya. Dapat opal adanya. Sekarang paruh waktu Pak Kepala Sekolah, paruh waktu ini yang sisa ini ternyata luar biasa. Paruh waktu kita dapat ternyata ada sini. Terus dia legalisasi nikah. Istri pertama tidak ada tulisannya, istri kedua ada tulisannya. Hebatnya, istri ketiga tidak ada tulisannya. Luar biasa. Lebaran baru-baru kan ya? Itu saya kasih menangis. Jangan dulu kasih pelajaran. Mari dulu istri punya masa masuk tidak terjadi. Lebaran di langit. Iya, itu mengaku bikin pernyataan. Jangan nanti bakal lain. Terima kasih. 6 juta gaji. Iya. Berarti dibagi 3 ini gaji. Iya. Kalau ada di SMK ini, kenapa cepat? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tadi kan tidak ada bunyi selawat tadi. Dan kita dianjurkan banyak berselawat kepada Nabi kita. Kita berselawat sedikit 5 menit. Berdiri semua. Ya. Buka HP-nya. Selawat Nabi. Ya Nabi Assalamualaikum. Ya berdiri semua. Ya. Kita selawat biasa saja. Salawatullah. Ya. Berdiri semua. Ya. Silakan yang kaki lututnya yang boleh sudah aman. Ya. 1, 2, 3. Salatullah. Salat
jabatan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Lalu ada lagi. Dia jabatan baru duduk semua. Iya. Jabatan itu. Jabatan baru duduk. Waktu cuci. Ya, cuci dengan cuci. Nah, begitu caranya minta maaf. Minta maaf ya? Minta maaf enggak? Begitu orang Arab, saya dengan Pak Ruslan di Tanah Suci, saya perhatikan orang-orang Arab berkelahi, waktu marah, langsung mengatakan semua dan lagi, ujung pipi. Nah, remeh. Siapa tahu di antara kita ini mungkin ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Kenapa saya lakukan? Karena Nabi orangnya tidak mendendam. Dia tidak mendendam, tidak iri hati. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, anak-anakku yang saya muliakan, yang saya banggakan, Anda ini luar biasa, masih sempat mengisi waktu Maulid ini di hari tanggal 26 Rabiul Awal tahun 1447 Hijriah. Ada yang hafal kalender Hijriah? Dihafal ya. Dan itu kita punya kalender, termasuk Nabi kita. Ada berapa jumlah Nabi dan Rasul yang wajib diimani? Ada berapa? 25. Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Insya Allah yang selalu berselawat kepada Nabi kita, Nabi mengatakan, "Mengkana menahabani, mengkana ma'iyul jannah." Bahwa dia mencintaiku, dia berselawat kepadaku, maka insya Allah nanti dia mendapatkan syafaatku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada perlu ketahui, tidak ada lain daripada hikmah Maulid itu, karena kita pertama mengenal kembali peristiwa tentang hari lahirnya Nabi yang begitu luar biasa dan tidak sembarangan. Ternyata manusia yang satu ini lahir, dia penuh dengan penderitaan. Ya. Kemudian yang kedua, kita mau mengenal bagaimana Rasulullah itu dalam Al-Quran Allah tunjukkan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Di sana ada contoh, ada suri teladan yang patut kita bawa pulang, yang patut kita realisasikan, yang patut kita bawa sehari-hari. Contohnya, Nabi selama hidupnya tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong. Kalau kita berapa kali berbohong dalam satu hari? Hampir setiap hari. Iya. Ini temannya sudah menelpon, teman kita mau nih, posisinya di mana? Dan saya sudah di tengah jalan, padahal baru pakai baju. Tadi saya berbohong sedikit sama Ibu Yoga, Pak Ustaz, di mana sudah posisinya? Karena sudah di depan rumah sakit, padahal baru di mobil. Coba itu hendaknya kita berbohong. Ya, makanya bohong-bohong yang ringan itu cepat dihapus, jangan dipertahankan. Ya, yang mana bohong-bohong ringan? Yang tadi itu, langsung kita ucapkan Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Langsung cepat. Ya, tapi jangan berbohong yang lebih fatal lagi. Membohongi orang tua, membohongi dewan guru, membohongi wali kelas. Kenapa terlambat? Disuruh menjaga anak, disuruh dulu pergi beli ikan. Padahal tidak ada kerjanya. Luar biasa. Kenapa kau tidak sekolah, nak? Tanggal mirip, Pak. Kalau bapak tidak percaya, bisa sendiri. Baik. Ya. Laki-laki kenapa kau tidak sekolah? Pak, barangkali tanggal merah juga. Kenapa? Iya.
Jadi tidak ada di sini. Ada kepala sekolah sudah menyampaikan. Nabi katakan, kalau anakmu sudah berumur 7 tahun, maka ajarkan dia sholat. Kalau sudah berumur 10 tahun, belum dia sholat, belum dia pergi sholat, maka pukullah dia. Ya. Bagaimana maksudnya? Apakah dipukul pakai rotan, ambil kayu? Tidak mungkin kan? Ya, tentu kita mendengarkan nasihat orang tua, nasihat guru. Karena kita ini sekolah ini kita punya orang tua. Orang tuanya kita mulai jam 7 sampai pulang jam 4, orang tuanya kita di sekolah. Kemudian orang tua kita di rumah. Bagaimana kalau orang tua sibuk? Atau orang tuanya sendiri tidak sholat? Kenapa saya lupa punya orang tua juga tidak sholat? Apakah seperti itu kita mau contoh? Tidak kan? Ya. Kita berusaha. Karena ini perintah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bagaimana kata Nabi untuk mencapai keberkahan hidup ini? Cuma dua yang saya sampaikan. Di ayat ayatnya. Wahai Ali, sampaikan kepada semua sahabat bahwa perhatikan dua hal. Yang pertama, ini salah usikum bisolat. Pelihara sholat ini. Yang kedua, Allah malakat aiman. Perhatikan kemampuan, perhatikan bahwa Rasul. Kedua, yang dipesan Nabi. Perhatikan pelihara sholat untuk mencapai keberkahan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada yang saya banggakan. Anda kalau sempurna 5 waktunya, insya Allah seluruh pekerjaannya, seluruh ilmunya berkah. Pasti mendapatkan berkah. Karena dia selalu dirinya dengan doa. Salat artinya itu doa. Doa. Ya, apalagi doa kepada kedua orang tuanya. Dia hafal kedua orang tua. Dia hafal. Coba saya dengar. Sama-sama. Allahumma ghfirli. Laki-laki hafal kedua makan. Coba sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya, ternyata doa makan dulu saja dihafal. Nanti katakan siapa yang berdoa kepadaku, kalau dia tidak diawali dengan salawat, maka doanya tertolak. Ini ilmu. Ya, mau belajar dulu. Masa salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa shukriha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Setelah dianjurkan selawat, makanya perintah Allah dalam Al-Quran itu, Inna Allah wa malaikata yusalluna 'alan Nabi. Sesungguhnya kamu berbanyak selawat kepada Nabi. Ya, maka adik-adikku, anak-anak sekalian, mari kita budayakan bagaimana cara mempertahankan 5 waktunya. Kemudian selesai sholat diisi sedikit dengan selawat, berselawat kepada Nabi. Nabi bilang sedikit 80 dalam satu hari kita berselawat. Tapi kalau sempurna 5 waktunya, berarti sudah berapa itu selawat? 27. Kemarin ada anak sekolah yang bertanya, saya tanya berapa juga rakaat salat subuh? Jadian 3. Padahal SMA sudah. Jangan bikin manusia saya. Ya, saya ulang lagi di sini. Kalau sholat subuh berapa rakaat?
Angkat tangan kan yang sholat sunnah. Gimana cara mendapatkan berkah? Iya. Kalau sholat isya berapa rakaat? 8. Kalau sholat zuhur? Kalau sholat asar? Maghrib? Berapa jumlah rakaatnya sehari malam? Sehari malam. Satu malam berapa jumlah rakaat? 17. Tuh, yang berhitung keluar kepala sudah. Jangan ditanggung-tanggung. Cuma itu modal kita. Cuma itu modal kita. Wahai Muhammad, saya tidak utus kamu ke permukaan bumi ini kecuali memperbaiki akhlak. Akhlak dulu pertama. Bagaimana tata cara salat yang baik dan benar. Ya, bagaimana bersikap, bertutur kata yang baik dan benar. Bagaimana kata-kata supaya teman tidak tersinggung. Ya. Sekarang banyak anak-anak yang curhat di Facebook, curhat di TikTok, ya, curhat di WA. Salah tempat curhatnya kepada Allah. Makanya Allah bilang, "Fatahajjat bihi nafilatan lak, ala ayyab asaqaratuka maqaman mahmuda." Jika kami banyak sekali persoalan, tidak ada tempat curhatmu, bangun kamu tengah malam 2 rakaat. Namanya salat tahajud. Biasa yang dilakukan? Ada yang pernah lakukan? Ada. Berusaha ya. Apalagi kalau kelas 3 menjelang ujian, berbanyak salat tahajud. Ada saudara kita di sini non muslim hadir? Ada? Ada di sini? Angkat tangan. Oh iya, ya, ada. Iya. Apa konsep Nabi? Allah sampaikan dalam Al-Quran. Ya ayuhan nas min zakar wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, saya ciptakan kamu itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Lita'arafu. Apa lita'arafu? Saling menjaga, saling menghormati, saling berkenalan. Ya. Di sini budaya itu harus ditanam dalam hati. Makanya sekarang muncul di negara kita namanya moderasi beragama. Artinya sama derajat. Tinggal kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang membedakan nanti kamu di hari kemudian adalah ketakwaan, keimanan. Ya, jadi konsep agama kuliah yang harus kabur. Ya, langsung didukung walian agama. Itu yang dibawa. Kalau itu yang dibawa aman, aman bertetangga, aman berteman, saling mengunjungi dan saling memberikan nasihat. Bapak Ibu yang dilakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tidak ada lain tujuan kita melaksanakan maulid ini bahwa kita mau mengenal salah satu perjuangan Rasulullah, misi dakwah Rasulullah. Rasulullah berumur 63 tahun. Kemudian diangkat menjadi rasul di umur, diangkat jadi gubernur, presiden di umur berapa? Nanti diangkat menjadi presiden umur berapa? Nabi dan Rasul di umur 40 tahun. Ya, ini hafal ya sejarah ini di luar kepala. 40 tahun. Nabi meninggal di umur 63 tahun. Berarti Nabi menyampaikan misi dakwahnya
cuma 23 tahun. 23 tahun. Luar biasa. Satu dunia hampir beriman. Bagaimana dengan kita yang sudah umur 10 tahun, yang sudah umur 40 tahun, belum sadar, malah menyampaikan orang. Nah, ini tugasnya adik-adik. Hari ini alhamdulillah saya gembira sekali di SMK ini. Apakah memang jilbabnya sudah saya pasang terus atau nanti hari ini? Pasang terus. Yang belum pakai jilbab pasangkan dulu. Yang kecuali muslim. Masih ada? Ada. Dipertahankan sudah nih, mampu sudah pertahankan. Mampu. Mampu. Sudah. Mampu. Bisa dipertahankan. Bisa. Iya, dipertahankan sudah. Minimal sudah mampu sudah menutup auratnya. Cuma satu permintaan saya, jangan terlalu dekat. Kelihatan semua body gitarnya. Jangan ya. Karena kemarin di situ tidak merah saya tidur, tapi bukan anak SMK. Ya, pakai jilbab, tapi baju anak kecil dia pakai, kelihatan cawat dari belakang. Tapi pakai jilbab, karena baju dia pakai, bajunya adiknya. Yang di dekat bunga yang baju. Ya, jangan lagi pakai itu dipakai tidur saja kayak begitu. Ya, nah itu namanya uswatun hasanah. Siap mencontoh dan siap dicontohi. Adik-adiknya siap mencontoh kepada kakak-kakaknya. Ya, itu namanya mengambil hikmah maulid. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana cara menutup aurat dan tidak memperlihatkan dengan lekuk-lekuk tubuh, karena itu bisa mengundang bahaya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa misi Rasulullah? Taraktu fiikum amrayni lan tadillu abada. La tamassaktu bihima kitaballah wa sunnat Rasulullah. Nabi katakan, saya tinggalkan kamu dua perkara. Apabila kamu berpegang teguh kepadanya, maka kamu selamat. Yang pertama, kitabullah. Yang kedua, wa sunnat Rasulullah. Apa yang kitabullah? Al-Qur'anul Karim. Ya. Tidak boleh lagi anak SMK sudah tamat SMK tidak mengaji. Ya, saya lupa tanya guru agamanya. Maka SMK sudah tuntas buka hurufnya. Aku sudah selamat semua. Sudah tamat semua ukurannya. Sudah bisa mengaji. Laki-laki sudah bisa mengaji. Sudah tamat. Alhamdulillah. Berarti sudah bisa kawin. Iya. Itu modal ya. Laki-laki modal. Jadi ada program Kementerian Agama Pak Kepala Sekolah, anak-anak kita yang SMA dan MTS, laki-laki diprogramkan menghatamkan tamat Al-Quran minimal 30 sebagai modalnya untuk dapat bisa dia pakai sholat, bisa dia pakai ya. Dan ada orang tua sholat itu terus saja ya, bina apanya yang berbuat wahab, tidak ada maju-maju. Iya. Jadi minimal bisa amat dihafal. Jadi nanti guru agama diprogramkan ini, salah satu program Kementerian Agama, minimal anak-anak itu bisa hafal juz 30 sudah tamat. Dan saya bisa kalau dia 3 tahun masa tidak bisa. Kita bisa. Iya. Supaya tidak ada lagi pemberantasan mutakhir. Kuliah sudah dewasa semua. Kemudian melaksanakan sunnah Rasulullah. Rasulullah kalau ditanya, Rasulullah pernah bermaulid. Bagaimana cara maulidnya Rasulullah? Nah ini adik-adik, dengarkan. Bagaimana cara maulidnya Rasulullah? Rasulullah cara bermaulid
yaitu melaksanakan puasa sunat Senin dan Kamis. Senin dan Kamis. Ada yang pernah praktekkan? Alhamdulillah. Jadi kalau misalnya di hari ulang tahunnya lebih bagus puasa Senin dan Kamis. Jangan gara-gara ulang tahun pinjam uang di mana-mana. Kayak ke toko koperasi di Kemenak, setiap itu bulan ada orang datang pinjam uang untuk ulang tahun. Luar biasa, sampai 5 juta dia pinjam ulang tahun. Siapa ulang tahun? Ternyata anaknya tidak nenek. Dia pinjam uang gara-gara ulang tahun. Salah. Saya gaji boleh. Haji barangkali berjanji dulu tidak meninggalkan ceramah. Padahal bukan begitu. Ada ulang tahun bakar balon, goyang-goyang, kemudian saya dapatkan di dalam balon itu ada hukuman yang tidak sesuai dengan agama. Cium dan lain-lain. Kenapa hukuman begitu? Kalau misalnya kita mau lakukan itu balon-balon, setelah dibakar balonnya, dia tinggal di situ, dia menghafal Inna Atainakal Kautsar. Sesuai dengan visinya kita. Iya, itu yang bagus. Atau tidak, supaya tidak diberhutang orang tua, makanya di puasa Senin dan Kamis. Begitu. Kesimpulan, karena saya mau pergi ke rumah duka, Ibu Ayu keluarganya meninggal. Ibu Nediburi tidak orang tuanya Jerman. Jam 10 sudah dibawa ke sana. Kesimpulan yang pertama, adik-adik, pertama kita bermaulid itu adalah mengenang kembali hari lahirnya Nabi. Tanggal berapa hari Nabi? Tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa dikatakan tahun gajah? Bertepatan waktu itu tentara Abraha mau menghancurkan Ka'bah dengan mengendarai gajah. Maka turun itu ayat alam para kaifa pada waktu kebiasaan hadis. Ya, itu satu. Yang kedua, bahwa Nabi menjalankan misi dakwahnya kurang lebih 23 tahun. 29 tahun, alhamdulillah dakwah itu kita nikmati sampai hari ini, detik ini. Mudah-mudahan kita tidak berlepaskan sampai menghadap kepada Allah. Kemudian yang ketiga, dengan adanya maulid Nabi, maka kita mau mencontoh bagaimana kehidupan Rasulullah. Kehidupan Rasulullah, Nabi tidak mendendam, tidak pernah berbohong, bagus kata-katanya, selalu memaafkan orang. Dia pedagang jujur, tidak pernah menipu orang. Itu kita ambil hikmahnya. Yang terakhir, bahwa Nabi bagus sekali bertetangga dengan di luar agama, artinya non agama. Dia bertetangga dengan kafir Quraisy. Ini satu kisah, bertetangga dengan kafir Quraisy. Nabi tidak pernah waktu salah paham. Nabi selalu mendoakan kafir Quraisy ini bahwa mari kita sama-sama membangun. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Harmonis. Maka itu ayat itu. Misalkan wangsa itu wajah mencoba. Nabi tidak membeda-bedakan dan saling menghargai. Dan inilah misi kita untuk kementerian agama, moderasi beragama dan keamanan untuk negara kita Indonesia. Saya mohon maaf lebih dan kurangnya apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kegiatan maulid ini ada berkahnya. Mari adik-adik kita ambil berkahnya dan ingat ya, jangan selalu melupakan Nabi kita, ya, Nabi yang memberikan syafaat nanti di hari kemudian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
kepada Bapak Haji Muhammad Rum, SAG MPDI atas ceramahnya yang berilmu dan nasihat yang bermanfaat bagi kita semua. Teman-teman yang berbahagia, marilah kita beristirahat sejenak. Dan waktu istirahat akan berlangsung selama 20 menit. Silahkan digunakan untuk menikmati hidangan yang telah disiapkan dan mendengarkan sholawat dari teman-teman OSIS SMK Negeri 1 Koli-Koli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahu